dia Pak RT, jangan keras-keras sekali Pak RT. Kalau itu enggak cocok itu Bang Biring Pak Indra. Santai-santai aja Pak. Betul lagi gimana jelaskannya? Niat baik pun nggak diapain. Direspon. Assalamualaikum. Salam. Oh, masuk. Ustaz. Oh, sedikit. Geser. Ustaz. Ayo, monggo Ustaz. Sekali Pak Ustaz nih. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak RT gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ustaz. Bang Biring masih tetap gemuk aja nih. Wih, padahal Mau puasa enggak puasa Ustaz? Kayaknya berkah insya Allah ya. Berkah insya Allah. Artinya Bang Biring mungkin tetap menjaga stamina terus ya. saya makan itu jadi daging dia. Ya, alhamdulillah. Maklum, di dalam nggak ada ternaknya. Ya. Kalau ini lagi banyak ternaknya ini. Karena puasa. Oh ya, Pak RT. Dengar Pak RT katanya lagi cari bibit Iya. ikan lele ya? Ikan lele. Ada Ustaz? Ada kebetulan saya punya teman nih Pak RT. Dia emang khusus ternak lele lah, juga jual bibitnya. Nanti kalau Pak RT, pasti saya akan bantu lah. Oh, boleh Ustaz. Termasuk tahun ada beri wa taqwa Iya, membantu. Karena Pak RT ini kok banyak uangnya, banyak juga sedekahnya kan gitu. Sedekahnya lebih banyak. Ya makanya kita membantu terus gitu. Tapi bibitnya bukan yang cangkok kan Pak RT? Bibit asli lah. Oh iya, cangkok. Kak Salman tadi kan nggak mau kita ajak. Gimana kalau Ustadz yang kita ajak? Oh iya. Ya. Oh, serius kayaknya nih. Iya. Sama payah. Ini orang tadi Pak Ustaz. Tiap Mau ngajak. Tapi saya nggak cocok juga Oh, rencana iya. orang ini. Mau buat apa? Panitia ambil zakat lah orang. Oh iya. Kebetulan kami ini sudah sepakat bagaimana kalau kita buat tahun ini panitia ambil zakat. Udah kami ajak tadi Pak RT. Bagus itu. Dia nggak mau. Tujuannya dulu. Tujuannya kan kita itu untuk membantu masyarakat agar mudah dalam melaksanakan. Kalau rukun itu Islam bagus, ini. setuju. Kemudian untuk memudahkan masyarakat, kita akan nanti ajak masyarakat supaya bayar sekalian untuk tahun depan. Tahun depan juga. Nanti tenang Pak Ustadz, supaya orang mau bayar sama kita kasih diskon. Langsung kita jemput ke rumahnya masing-masing. Ada Pak diskon Ustaz. lagi ya. Ada diskon lagi. Boleh dijamak lagi berapa tahun ke depan bayar langsung gitu. Iya, boleh. Yang penting nggak nunggak. Iya, Ini gitu rencana ini yang saya nggak setuju. ya. Loh kok kan visioner kami. Akan kita bagikan kepada janda-janda. Tapi tadi di sini kami tinggal nyari ketua satu orang gitu. Oh, gitu Satu ya. orang lagi Pak Kalau Ustaz. Pak RT nggak mau, kami berharap Pak Iya, Ustadz. Pak Ustaz lah ikut sama kami. Iya, ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Iya. Jelas. Jadi begini Bang Biring, Mas Taman, Pak Indra, alhamdulillah semangatnya begitu bagus nih untuk membantu orang fakir miskin ya. Untuk panitia mengumpulkan zakat fitrah kan begitu ya, disalurkan. Cuma perlu juga kita itu harus tahu zakat fitrah kan termasuk bagian agama kita. Pasti ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti tuntunan tersebut. Nah, zakat fitrah itu dia dibayar di setiap bulan Ramadan pada tahun itu. Pada tahun itu. Tahun depan belum tentu kita itu masih hidup kan begitu. Jadi zakat fitrah itu ya ketika tahun ini Ramadan nih, ya hanya untuk ini saja. Oh, nggak bisa tahun depan. Iya, nggak bisa dijamak 10 tahun nanti, ayo siapa yang mau sama kami 10 tahun berikutnya nggak usah bayar zakat fitrah, nggak bisa. Oke, nggak bisa kalau Ya udah tahun ini aja kita ambil. Ini aja ambil. Nah, udah kalau gitu kita diskonkan aja itu. Iya, supaya orang mau bayar sama kita. Gimana, Sat? Cocok kan? Nah, itu juga takarannya itu, beratnya itu sudah ditentukan dalam agama kita juga, Bang Biring, Mas Lama. Tak bisa kita main akal-akalan. Dalam hadis Nabi itu kan disebutkan yang merekam itu Ibnu Umar. Kenal nggak Ibnu Umar? Tahu lah Ibnu Umar anaknya dari sahabat Rasulullah Umar ibn Khattab. Ibnu Khattab. Wah, dia cuma bapaknya Markon aja yang kenal Ustaz. Jadi Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang merupakan ulamanya lah di kalangan para sahabat. Dia meriwayatkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah semuanya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, apalagi anak kecil, ya, merdeka maupun budak, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Tentu yang siapa yang mampu ya. Kalau dia fakir miskin tentu nggak wajib, ya. Nah, takarannya itu kata beliau, Nabi mewajibkan kepada kita itu 1 sok. Kalau zaman Nabi kan itu kurma, Iya. ada gandum, 1 sok dia. Satu sok itu berapa itu? Kalau 1 sok sekarang ini memang kalau kita takarkan dengan kilo sekarang ini, Ah. ada beberapa pendapat.
Kalau di Indonesia lebih condong kepada 2,7. Tapi sebagian ulama mengatakan 3 kilo. 2 kilo. Kalau saya pribadi nih, Mas Slamet pribadi saya lebih condong mengamalkan yang 3 kilo. Lebih aman. Lebih aman dan lebih banyak. Kan juga memang ada perbedaan pendapat di situ. Iya. Yang penting 1 sok. Karena pada masa Nabi nggak ada yang namanya 1 kilo, 2 kilo nggak ada. Iya. Timbangan badan sekarang tuh nggak ada pada masa Nabi, atau timbangan barang nggak ada. Begitu. Yang ada itu takaran seperti sok dia. Seperti kalau sok itu ya yang kita, kalau dulu orang tua kita dulu pakai kaleng susu. Nah, gitulah dahulu takarannya. Seperti itu. Bentuknya bentuk ya seperti kaleng begitu. Jadi itu takarannya, nggak bisa didiskon. Oh bapak nanti berapa? Nah ini pak, seharusnya kan 2,7 ya. Bapak boleh bayar 2,5 aja, nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak bisa. Berdosa nanti kita gitu Nggak kan. bisa mat diskon pula. Diskon. Emang tahu. Terus kan itu kan kalau beras, kalau duit kan susah juga ya kan. Iya, nggak ada duit pas kayak mana Ustaz? Iya. Dilebihkan. Duit gimana? Boleh, Sat? Bayar pakai duit, Sat? Masa Nabi ada nggak duit? Ada Dinar. dirham dan dinar. Dinar, dirham pada masa Nabi. Tapi Nabi nggak perintahan bayar pakai dirham ataupun dinar. Yang Nabi perintahan dengan menggunakan makanan pokok pada waktu itu. Pokok itu. Maka oleh sebab itu, ya di antara tujuan puasa itu dan hikmahnya, kata Ibnu Umar dalam hadis itu, ya tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang fakir miskin. Wa tuhrotan ya lisoim, untuk menyucikan puasa kita. Jadi kita kan terkadang puasa kita tuh penuh dengan candaan gitu ya, hal-hal yang ya tidak sempurnalah puasa kita. Nah, semoga dengan zakat fitrah ini bisa menyempurnakannya, membersihkan daripada kotoran-kotoran tadi. Dan juga memberi makan kepada fakir miskin. Maka oleh sebab itu kata para ulama, zakat fitrah kita itu ya harus dengan makanan pokok. Makanan pokok gitu. Iya. Makanan pokok ya. Oh, jadi kalau nanti semua ngasihnya beras kayak mana Ustaz? Dia makannya itu nggak ada sayur-sayurnya, nanti lauk-lauknya? Iya. Jadi pertama memang kebanyakan kita mayoritas orang Indonesia kan makan beras ya. Bahkan kalau kita kasih roti 1 gudang pun, kalau belum kena nasi apa katanya? Ya nggak makan. Belum makan gitu. ngemil Iya masih ngemil. Artinya memang beras itu suatu makanan pokok. Jadi bagaimana ya sudah kasih ya beras itu. Ya nanti mungkin diolah seperti apa sama dia, bisa jadi dia tinggal beli apa namanya sayur atau pauk, ya itulah bagian dia. Jadi kalau ada masyarakat gitu kita mau zakatkan uang, apa harus kita tolak gitu Ustaz? Sebaiknya begini kita sampaikan. Kita juga ingin ya kita sebagai panitia gitu supaya juga membantu dapat pahala. Dia juga yang berzakat ini sah zakatnya. Ya kita nggak bisa pungkiri juga memang ada juga ulama yang membolehkan. Cuma kan pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama itu mengatakan ya harus makanan pokok. Oh gitu. Sat, sebagai calon sekretaris Badan Amil Persi kita, saya mau nanya nih Sat. Nganu Sat, sebenarnya yang berhak menerima zakat itu siapa-siapa aja sih? Aku masih ragu sama Pak Indra. Anak yatim. Nah, tuh. Amil zakat itu harus penting, itu utama, yang utama amil zakat. Kayak gitu mudah nih. Nanti kata janda yang cantik. Ya itu dapat juga. Jadi gini, khusus untuk zakat fitrah ini, khusus nih. Kalau zakat harta mungkin dapat lah amil zakat. Amil zakat pun sebenarnya maknanya itu memang dia petugas resmi. Pada masa Nabi itu ada beberapa sahabat yang memang ditugaskan mengutip langsung. Mengutip ya kepada orang yang sudah punya harta banyak, dikutip uang zakat itu, ditarik dari mereka zakat wajibnya. Nah, adapun zakat fitrah itu, dia kata para ulama kita khusus bagi orang-orang fakir miskin. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang disebutkan tadi, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada fakir miskin. Kalau Mas Slamet merasa miskin mungkin berhak. Gitu. Kalau memang merasa miskin gitu kan. Tapi yang selama ini Masya Allah Jodoh miskin. cukup aja kayaknya. Fakir. Cukup Ustaz. Wah, masih dapat double ya. Tapi yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir, zakat fitrah, zakat itu kan sebenarnya kotoran harta sebenarnya. Daki-daki lah begitu. Makanya kalau kita sudah masih merasa cukup nih, alhamdulillah cukup untuk keluarga kita, untuk apalah kita terima. Masih banyak orang-orang tetangga kita yang memang betul-betul tak ada kerjaan,
Iya. Kalau janda boleh aja Mas Slamet, asalkan dia fakir. Jangan dikasih karena dia cantik. Jangan. Yang dilihat itu kondisi ekonominya, dia fakir, miskin nggak gitu. Oh gitu. Kalau iya, kasih dia. Kalau enggak, Jangan dikasih. Kan banyak janda-janda yang kaya. Jangan dikasih. Dia nggak berhak untuk mendapatkan itu. Kalau anak yatim kan udah nggak lagi orang Ya tuanya. Ustaz. Ya, kita memberi dia anak yatim, tentu untuk atas nama orang tuanya. Kan. Mamanya tinggal sendirian membiayai, berhaknya di situ. Ada juga anak yang yatim, umpamanya, kaya juga. Atau mamanya nikah lagi sama orang lain lebih kaya. Dia nggak berhak, meskipun dia status dia yatim. Bapak dia sudah meninggal, umpamanya. Jadi sebenarnya standarnya itu atau ukurannya itu ialah ini miskin atau tidak. Oh itu aja ya? Itu aja. Bukan masalah dia itu nanti jadi amil anak yatim, fisabilillah, bukan itu. Enggak. Ya, enggak bisa kita pungkiri juga memang. Ah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama itu bahwa yang mustahik zakat fitrah ini sama seperti yang zakat harta. Itu memang ada pendapatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan pendapat yang kuat khusus untuk zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Gitu, Met. Jadi kami ambil zakat ini kayak mana Ustaz panitianya? Kalau panitianya miskin diberikan atas nama dia miskin. Kalau nggak miskin, udah nggak miskin Pak Ustaz, gimana ya? Janganlah dikasih. Berarti Kita dia nggak merasa dapat uang cukup. masuk? Contoh nih Iya, kita kan umpamanya kerja, Ustaz. Bang Biring sama Mas Slamet mengangkat saya sebagai ketua nanti. Contohnya nih ya. Karena tadi model Dilan katanya tadi kan. Nah, ya silahkan saya menjadi umpamanya ketua panitia penerimaan zakat fitrah. Tapi saya tidak berhak. Saya nggak menerimanya, saya hanya membantu menyalurkan. Oh harus ikhlas. Gitu. Nah, kalau nanti ada anggota nanti panitia yang miskin yang fakir kasih. gitu. Oke. Jadi ada juga nih kayak yang kita lihat di masyarakat, yang penting dia ustadz. Iya. Jadi apa? Berjuang fisabilillah. Iya, akhirnya dikasih. Padahal si ustadz pun kayanya. Gak usah. Si ustadz pun jangan menerima. Berarti intinya Mm-mm. selaku kita sebagai amil, Hmm. itu memang harus tamat masalah zakat ini baru boleh jadi amil. Iya, harus berilmu lah kita. Oh gitu. Semuanya harus berilmu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kepanitiaan zakat fitrah ini sebenarnya amal solehnya. Kita hanya membantu orang, mempermudah orang membayar zakat fitrah. Kita salurkan kepada yang berhak supaya rata. Oh gitu. Begitu tujuannya. Kalau sendiri-sendiri kita nggak apa-apa kan? Kalau gini Sat, ini kan di kampung kita misalkan udah nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin gitu kan. Kaya semua. Nah, terus zakatnya itu kita alihkan misalkan untuk bangun masjid gitu Ustaz. Atau yang lain, untuk lainnya itu boleh nggak Ustaz? Kalau zakat harta silahkan. Tapi kalau khusus zakat fitrah nggak bisa. Oh, boleh Ustaz. Dia memang khusus untuk orang-orang fakir miskin. Karena tujuannya untuk membersihkan puasa kita dan memberi makan kepada orang fakir miskin supaya kita bahagia nih ketika lebaran kan gitu. Kenapa? Karena kita punya uang. Bisa makan, bisa buat ketupat, masak lontong. Orang fakir miskin nggak ada uang, nggak ada beras. Makanya kata para ulama itu hikmahnya supaya nanti ketika hari lebaran mereka juga bahagia sama seperti kita. Oh gitu ya. Menikmati adanya zakat fitrah, adanya beras, mereka gunakan untuk masak. Alhamdulillah. Kalau mau tambah silakan Pak Mas sedekahkan dia Sedekahkan. uang nih. Kayak ini Beli kasih daging. zakat fitrah saya nih untuk beli daging ya. Oh bagus sekali. Nanti bapak gitu Pak Indra. Jadi kalau kita berlebih gitu Ustaz, Hmm. kita pulangnya aja zakatnya atau kita taruh di kampung orang lain atau gimana gitu Pak? Iya silakan kita cari umpamanya kampung sebelah banyak fakir miskin kasih. Oh boleh gitu. Kampung kita sudah cukup nih banyak, ataupun nggak ada yang miskin, alihkan ke kampung lain. Gitu. Boleh gitu misalnya kita ngumpulin satu keluarga nih. Kita kumpulkan zakat tadi dapat satu sak beras 30 kilo. Kita kasihkan ke satu orang aja, satu keluarga aja boleh? Pak? Boleh, silakan. Berarti nggak mesti dari badan amil? Iya, Ustaz, ya? Nggak mesti, cuma badan amil kan tujuannya untuk memastikan terbagi Iya. rata. Karena kita kan nggak tahu aja. Nanti rupanya cuma satu orang aja, waknya aja yang dapat. Rupanya wak sebelah itu nggak ada yang ngasih, nggak tahu orang dia kesusahan kan begitu. Oh. Ya, wis lah. Kalau gini Ustaz, Nah gimana di Pak Ati? kampung sebelah itu kan kemarin jalan-jalan kan. Katanya dia ngasihkan uang. Cuman uang itu nanti dibeli beras sama amilnya, terus dibagikan
Kalau kayak gitu boleh Zat? Ya pada dasarnya sih yang penting yang sampai kepada fakir miskin ini, Beras. yang mustahik ini beras. Oh. Gimana triknya nanti sama kepanitiaan, ya diterima uang, dibelikan beras, kasih ke sana, insya Allah tetap sah. Oke. Ya udahlah, Pak Indra aja lah ya jadi badan amil ya. Aku kayaknya sibuk lah Ramadan. Bisa lah masa aku merangkap Pak Selamat. Rangkap aja semuanya, Bapak sekretarisnya, bendaharanya, yo. Ya. Betul lah Pak Selamat. Aku sibuk kayaknya nih.